Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan seorang bos mafia bernama Agustino Fin Adair. Agus adalah sosok bos mafia yang menjalankan bisnis barang haram dan ia begitu disegani serta ditakuti di kota tersebut. Saat itu, Agus sedang menginterogasi salah satu anak buahnya yang dianggap telah mengkhianati Agus. Si anak buah bertanya apakah Agus akan menghabisinya. Agus pun menjawab, "Ya." I'll just walk away. Secretly acquired. Greg, I'll walk you out. Adegan berpindah kedua orang pria bertopeng yang kala itu hendak mencuri uang milik pengedar. You're making a big mistake. Sure I do. Setelah berhasil menjalankan aksinya, mereka menitipkan uang tersebut kepada salah satu kenalan mereka yang bernama Chance untuk disimpan di apartemennya. Good boy. Let's go. Okay. Beberapa hari kemudian memperlihatkan Chance yang diusir dari sebuah kasino akibat ia kalah judi dan malah membuat kekacauan. I said it was an open bar. Y'all a couple bucks if that's all you want. Ketika Chance pulang ke apartemennya, ia dibuat kaget karena di sana sudah ada dua pria yang sebelumnya menitipkan uang kepada Chance. Pria ini bernama Desmond dan ia sudah mendengar kalau Chance baru saja kalah berjudi. Chance mengatakan kalau sebagian kecil uang itu memang telah ia gunakan, namun sisanya masih aman ia simpan di atas atap apartemen. Knock yourself out. Hingga ketika Chance memeriksanya, ternyata uang itu sudah tidak ada entah kemana. Desmond yang kesal akan hal tersebut langsung menyuruh anak buahnya untuk menghajar Chance. Hingga pada akhirnya Desmond pun menghabisinya. You don't have to. Adegan berpindah ke seorang detektif polisi yang kala itu hendak menangkap preman yang baru saja bertransaksi. Diketahui detektif ini bernama Ari. Bersamaan dengan itu, Ari mendapat kabar dari rekannya untuk segera datang ke TKP pembunuhan Chance. Di waktu yang sama, Ari datang ke TKP dan melihat Chance yang kini sudah koit. I wanted you dead, kid. Adegan berpindah ke sebuah desa terpencil dan kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Frank. Frank adalah mantan polisi yang memutuskan untuk pensiun muda dan memilih hidup di desa semenjak istrinya meninggal 5 tahun yang lalu. Tak lama Frank dikagetkan dengan kedatangan Ari. Ari jauh-jauh datang dari kota untuk mengabarkan kalau anak Frank yaitu Chance kini sudah meninggal. Kemudian Ari membawa Frank ke kota untuk mengidentifikasi jenazah putranya. Singkat waktu, Frank tiba di ruangan forensik dan ia begitu sedih bercampur marah tatkala melihat putranya yang sudah terkujur kaku. Frank bertanya kepada Ari siapakah pelakunya. Ari menjawab kalau sampai saat ini para polisi belum bisa menemukan si pelaku. I'm sorry. Di sisi lain, Agus baru saja mendapat kabar kalau salah satu kurir barang haramnya ditemukan tewas di apartemen. Dan ternyata kurir yang dimaksud adalah Chance yaitu putranya Frank. Di sini Agus langsung memerintahkan anak buahnya tersebut untuk mencari tahu siapa pelakunya.
Kembali ke Frank yang kala itu baru saja menguburkan putranya di desa yang tak jauh dari rumah Frank. Setelah selesai pemakaman, seorang kakek-kakek yang merupakan tetangganya mengatakan kalau Frank harus bersabar. Si kakek juga menjelaskan kalau Frank sudah ia anggap sebagai anaknya sendiri. Begitupun dengan Chance yang ia anggap sebagai cucu. I must. Terlihat di sana juga ada seorang wanita bernama Charlotte yang mengaku sebagai pacar dari Chance. Bahkan Charlotte jugalah yang pertama kali menemukan Chance tewas di apartemennya. Di sini Frank bertanya kapan dan di mana Charlotte mengenal Chance. Charlotte menjelaskan kalau ia telah kenal sekitar 1 tahun yang lalu di sebuah kasino tempat Charlotte bekerja. Told me when he wasn't sleeping. Thank you for coming. Keesokan harinya Frank menyiapkan persenjataan karena sekarang ia bertekad untuk pergi ke kota demi membalas kematian putranya. Sebelum itu Frank mendatangi rumah si kakek untuk meminjam mobil. Di sini si kakek bertanya apakah Frank ingin membalas dendam. Frank menjawab ya karena ia tidak bisa mengandalkan para polisi kota. Menurut Frank, para polisi kota tidak akan pernah peduli dengan kasus yang menimpa orang miskin seperti mereka. Singkat cerita, sesampainya di kota, Frank mendatangi seorang ketua geng motor yang waktu dulu menjadi informan Frank saat ia masih bekerja di kepolisian. Di sini, Frank meminta si ketua geng motor dan anak buahnya untuk mencari informasi mengenai kasus kematian putranya. Namun, si ketua geng motor menolak sebab gara-gara Frank ia pernah mendekam di penjara selama 3 tahun. Frank menjawab kalau bukan karena dirinya, dulu si ketua geng motor akan mendekam di penjara selama 25 tahun. Kemudian terjadilah baku hantam antara mereka. Setelah mengalahkan mereka, Frank mengatakan kalau kalian tidak tahu berterima kasih. Di sisi lain, Agus sedang melakukan pertemuan dengan salah satu partner mafianya yang bernama Karina. Karina adalah bos mafia dari timur sekaligus pemasok barang haram yang selama ini bekerja sama dengan kelompok Agus. Just got rid of a lifelong supplier. Kembali ke Frank yang saat itu mendatangi apartemen tempat putranya ditemukan tewas. Di sini ia memberikan uang yang cukup banyak kepada pemilik apartemen agar ia bisa menyewa kembali kamar putranya dalam 1 minggu. Saat akan masuk ke dalam, terlihat kamar tersebut masih dalam keadaan tersegel oleh penyidik, namun sama sekali tidak ada pergerakan dari polisi. Ketika Frank melihat foto di atas meja, ia pun seketika teringat akan kejadian beberapa tahun yang lalu. Ternyata waktu itu Chance putranya bersikeras ingin merantau dari desa ke kota semenjak ibunya meninggal. Frank mencoba melarang putranya tersebut sebab ia khawatir kalau sang putra akan terjerumus ke pergaulan yang salah. Akan tetapi putranya itu tetap memaksa karena ia menganggap hidup di desa tidak akan pernah membuatnya maju. I'm sorry. Setelah itu, Frank tak sengaja menemukan sebuah ponsel milik putranya di atas plafon. Ketika dicek, ternyata panggilan terakhir dari ponsel tersebut adalah Desmond, yaitu orang yang sudah menghabisi putranya. Saat itu juga Frank menghubungi Desmond. Ketika diangkat, Frank bertanya apakah Desmond kenal dengan putranya yang bernama Chance. Desmond menjawab tidak tahu, lalu ia segera mematikan panggilan tersebut. Tiga 30 menit kemudian, Frank mendatangi kasino untuk menemui Charlotte yang kita tahu kalau Charlotte adalah pacar dari Chance semasa Chance masih hidup. Di sini Frank bertanya apakah Charlotte kenal dengan seorang pria bernama Desmond.
Charlotte mengatakan kalau ia tidak terlalu kenal dengan teman-teman Chance, namun yang ia ketahui Desmond merupakan anak kandung seorang bos mafia. Kemudian Charlotte juga bercerita kalau Chance kecanduan bermain judi. Bahkan terakhir kali ia mendengar Chance pernah kalah besar dari bandar. Akan tetapi Charlotte tidak tahu dari mana Chance bisa mempunyai uang sebanyak itu. And you still stay with him? He hangs around sketchy people. Kemudian Frank pergi meninggalkan Charlotte dan tak sengaja ia bertemu dengan teman lamanya yang bekerja sebagai bartender. Di sini Frank bertanya mengenai siapa Desmond dan di mana ia bisa menemuinya. Si bartender mengatakan kalau Desmond adalah anak kandung bos mafia yang seringkali berbuat onar. Dan yang ia tahu Desmond serta para anak buahnya sering berkumpul di kasino yang ada di ujung jalan. Mendengar hal itu, Frank pun segera bergegas mendatangi kasino tersebut. Give me some information. Sesampainya di sana, Frank mengeluarkan bekas lencana polisi miliknya dulu agar para penjaga kasino mau menunjukkan yang mana Desmond. Pada akhirnya Frank bertemu dengan Desmond yang kala itu sedang bersama para anak buahnya. Di sini Frank meminta Desmond untuk mengobrol berdua karena ada hal penting yang harus dibicarakan. Let's go. Ketika mereka berdua pergi ke belakang kasino, Frank langsung bertanya apakah Desmond yang sudah menghabisi putranya yang bernama Chance. Desmond menjawab kalau ia tidak kenal siapa Chance dan sepertinya Chance bukanlah orang penting. Lalu Desmond menyuruh Frank agar segera pergi saja dari kota ini sebelum Desmond menghabisi Frank. Mendengar hal itu, Frank semakin yakin kalau Desmond adalah pelaku yang sudah menghabisi putranya. Kemudian Frank mengatakan kalau nomor telepon Desmond ada di panggilan terakhir ponsel putranya sehingga mana mungkin Desmond tidak mengenal Chance. Apalagi di ponsel itu juga terdapat sebuah pesan dari Desmond yang menitipkan uang yang sangat banyak kepada Chance. Karena terus didesak, Desmond mencoba mengancam Frank dengan memperlihatkan pistol yang ada di pinggangnya, namun tiba-tiba setelah itu Frank pun pergi dari sana sambil membawa pistol milik Desmond. Keesokan paginya, Frank mendatangi detektif Ari untuk memberikan pistol milik Desmond. Frank meminta Ari agar Ari mengecek apakah peluru yang ditembakkan ke tubuh putranya sama dengan peluru yang ada di pistol tersebut. Mendengar hal itu, Ari sempat kesal kepada Frank karena Frank sudah mencampuri kasus yang ia tangani. Mengingat Frank bukan lagi polisi seperti dulu. Kemudian Ari bertanya di mana Frank sekarang tinggal. Frank menjawab kalau ia menginap di apartemen putranya untuk beberapa hari. Siang harinya Frank menemui si ketua geng motor yang kemarin sempat dihajar Frank. Ternyata yang menyuruh Frank ke sana adalah si ketua geng motor itu sendiri. Di sini si ketua geng motor mengatakan kalau Charlotte pacarnya Chance sempat membawa uang dalam jumlah besar. Yang jadi pertanyaan bagaimana Charlotte memiliki uang sebanyak itu. Hey, man. Hey. Kembali ke detektif Ari yang terlihat sedang menemui Desmond. Di sini Ari mengatakan kalau peluru yang ada di tubuh Chance sama dengan peluru pistol milik Desmond. Artinya Ari sudah tahu kalau Desmond lah yang sudah menghabisi Chance. Tanpa banyak bicara, Desmond pun memberikan uang yang cukup banyak kepada Ari. Karena ternyata Ari adalah polisi korup yang sering bekerja sama untuk para mafia. Kemudian Ari mengatakan kalau Desmond harus segera menghabisi Frank karena apabila tidak, Frank lah yang akan lebih dulu menghabisi Desmond. Mengingat Frank merupakan polisi brutal yang sulit dihentikan oleh siapapun. Ari kembali meminta uang kepada Desmond dan ia akan memberitahu di mana Frank sekarang tinggal. Man, I could just turn it in. The guy used to be a cop. He asked me to run ballistics on it.
Setelah itu, Ari segera menghubungi ayah kandung Desmond yang ternyata ayahnya adalah Agus. Di sini Ari mengatakan kalau Desmond sekarang dalam bahaya, sebab ia sedang berurusan dengan mantan polisi brutal bernama Frank. Mendengar nama Frank seketika membuat Agus panik karena Agus sudah tahu siapa sebenarnya Frank. He killed the son of a cop. Really? 30 menit kemudian Desmond datang menemui Agus atas perintah dari Agus sendiri. Di sini Agus mengatakan kalau Desmond telah mencari gara-gara kepada orang yang salah. Apalagi Desmond telah berani menghabisi anak semata wayangnya. Kemudian Agus bertanya apa alasan Desmond sampai menghabisi Chance padahal Chance adalah kurir kesayangan Agus. Desmond menjawab kalau ia tidak suka dengan Chance yang sering mendapat perhatian lebih dari Agus. Padahal Chance hanyalah seorang kurir dan bukan bagian dari keluarga mereka. Agus menjelaskan kalau Desmond tidak tahu apa-apa dan yang jelas sekarang ayah Chance sedang mengincar Desmond. Mendengar hal itu, Desmond yang sok jago menjawab kalau ia bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan menghabisi Frank. Apalagi Desmond sekarang sudah tahu di mana Frank tinggal. Agus melarang Desmond untuk melawan Frank sebab Frank bukan orang yang mudah untuk dihabisi. Agus akan memikirkan rencana lain agar dapat melenyapkan Frank. Di sisi lain, Frank sedang mengikuti Charlotte sampai ke kediamannya. Di sini Frank langsung bertanya apakah Charlotte sudah mengambil uang Desmond yang dititipkan kepada Chance. Karena terus didesak, akhirnya Charlotte mengakui semuanya. Charlotte tadinya berencana untuk pergi dari kota ini dengan mengajak Chance sebelum Chance menghabiskan semua uang tersebut di meja judi. Charlotte sama sekali tidak tahu kalau uang itu adalah milik Desmond. Mendengar hal tersebut, Frank tentu kecewa kepada Charlotte. Namun apa boleh buat, semuanya sudah terjadi. Kemudian Frank menyuruh Charlotte agar segera pergi dari kota ini sebelum Desmond menemukan Charlotte. Karena apabila sampai ketahuan, maka nasib Charlotte akan sama dengan putranya. Good luck, Charlotte. Malam harinya saat semua orang tertidur, terlihat Desmond dan anak buahnya mendatangi apartemen Frank. Tentu mereka berencana untuk segera menghabisi Frank padahal sebelumnya Agus sudah melarangnya. Ketika masuk ke dalam, ternyata mereka tidak menemukan Frank, sebab Frank sudah lebih dulu kabur. Bahkan bersamaan dengan itu, Frank membakar mobil mereka yang ada di luar. Keesokan paginya, detektif Ari mendatangi apartemen Frank dan bertanya apakah semalam Frank ada di kamar. Frank menjawab kalau semalaman ia hanya tidur. Rupanya Frank sekarang sadar kalau Ari merupakan polisi korup yang bekerja sama dengan Desmond. Di sini Frank mengatakan kalau ia akan pulang ke desa pada hari ini. Hal tersebut sengaja Frank beritahu agar nantinya Frank bisa leluasa membantai mereka dengan dalih membela diri. Mengingat Ari pasti akan melaporkannya kepada kelompok Desmond. Results back yet? Test results. I'm gonna head home. Give me a call in a couple days for those test results. Benar saja, keesokan harinya kelompok Desmond mendatangi kediaman Frank yang ada di desa. Sementara itu, Desmond sendiri mencari Frank di rumah si kakek. Desmond bertanya apakah Frank ada di rumah. Si kakek menjawab tidak tahu. Where is Frank Wilson? Kembali ke anak buah Desmond yang saat itu berhasil dihabisi satu persatu oleh Frank. Oh, shit.
Namun sayang di suatu kesempatan Frank mampu ditumbangkan oleh salah satu dari mereka. Bersamaan dengan itu Desmond datang dan anak buahnya mengatakan kalau Frank sekarang sudah koit tidak bernyawa. Saat itu juga mereka langsung bergegas pergi dari desa tersebut. Adegan berpindah ke rumah sakit yang mana ternyata Frank berhasil diselamatkan dan dibawa ke rumah sakit oleh si kakek. Di sana juga terlihat ada seorang wanita bernama Nessie. Nessie adalah seorang jaksa yang merupakan sahabat lama Frank. Tak lama kemudian Ari datang ke sana dan langsung bertanya apakah si kakek ada di TKP saat penembakan terjadi. Si kakek menjawab kalau ia hanya mendengar suara tembakan lalu menemukan Frank yang sedang sekarat. Well, I heard he was injured. I figured I'd come by and ask him a few questions. Thought that was your department, detective. Setelah itu Ari menemui Desmond dan memberitahukannya kalau Frank masih hidup. Apabila sampai sekarang Frank masih sadar, maka kemungkinan Frank akan melaporkan kejadian ini kepada polisi. Apalagi Frank mempunyai sahabat di kejaksaan yaitu Nessie. Seems like your problems keep multiplying with water, Gizmo. Ashley Millett, attorney at law. Kemudian Desmond dipanggil menghadap oleh Agus. Di sini Agus sangat kesal kepada Desmond yang selalu berbuat onar dan membangkang dari perintahnya. Apabila Desmond bukan anak kandung Agus, Agus sudah menghabisi Desmond dari jauh-jauh hari. Kemudian Agus menyuruh Desmond bersembunyi untuk sementara waktu sampai keadaan membaik. Namun Desmond yang keras kepala, ia pun tidak memperdulikan perkataan ayahnya. Bahkan setelah itu Desmond menyuruh anak buahnya untuk melakukan kerjasama dengan partner bisnis sang ayah yang bernama Karina. You got it, boss. Singkat waktu, anak buahnya itu mendatangi Karina dan merayu Karina agar menghentikan bisnisnya dengan Agus dan memulai bisnis baru dengan Desmond. Ternyata Desmond sudah dari dulu ingin mengambil alih bisnis ayahnya sendiri. Deal. Setelah melakukan pertemuan dengan Karina, anak buah Desmond segera menghubungi Ari. Di sini Ari diminta untuk menghabisi Frank bagaimanapun caranya. Bahkan supaya Ari semangat, anak buah Desmond pun memberikan DP sebanyak $100.000. Di sisi lain, Desmond sendiri ternyata sedang mengunjungi kembali rumah si kakek. Desmond bertanya apakah si kakek dan Nessie yang bekerja di kejaksaan sudah melaporkan kejadian penembakan kemarin ke polisi. Si kakek menjawab kalau ia dan Nessie tidak perlu melapor kepada siapapun sebab Frank pasti akan membantai kalian. Mendengar hal itu, Desmond seketika murka lalu tanpa ragu menghabisi si kakek. Adegan berpindah ke rumah sakit. Terlihat Frank sekarang sudah sadar dan masih ditemani oleh sahabatnya yaitu Nessie. Frank bertanya di mana si kakek. Nessie menjawab kalau si kakek sudah pulang ke rumahnya yang ada di desa. Di sini terungkap kalau Frank ternyata mengidap kanker paru dan dokter mengklaim hidup Frank tidak akan lama lagi. Tak lama dari itu tiba-tiba Nessie mendapat kabar kalau si kakek baru saja dihabisi. Frank yang juga mendengar hal tersebut, ia pun sekarang sudah tidak peduli lagi dengan hukum dan ia akan membantai mereka walaupun dengan cara terang-terangan. Kemudian Frank menyuruh Nessie untuk menunggu di depan rumah sakit sementara ia akan mengambil mobil dulu di parkiran belakang. Ketika Frank hendak masuk ke mobil, ternyata di sana sudah ada 2 orang polisi korup yang sedang mengincarnya. Namun dengan sigap inilah yang dilakukan Frank. Siang harinya saat Frank sudah ada di rumah Nessie, tiba-tiba detektif Ari menghubungi mereka. Di sini Ari mengatakan kalau ia dan Frank harus bertemu sebab Ari akan memberikan bukti penyidikan kematian putranya kepada Frank.
Frank yang sudah tahu kalau ajakan ini adalah jebakan, ia pun tetap mengiyahkannya. Singkat cerita, Frank menemui Ari. Frank langsung menunjukkan lencana polisi yang sebelumnya ingin menghabisi Frank di parkiran rumah sakit. Frank mengatakan kalau ia tahu Ari bekerja untuk siapa dan 2 polisi sebelumnya merupakan orang suruhan Ari. Mendengar hal itu, Ari pun segera menyerang Frank, namun untungnya Frank lebih jago daripada Ari. Setelah menghabisi Ari, Frank mengambil ponsel Ari lalu memberi pesan kepada Desmond dengan pura-pura kalau Frank sudah dihabisi dan mereka harus bertemu di sebuah gudang kosong. Desmond yang menyangka pesan itu dari Ari, ia pun langsung bergegas ke tempat pertemuan. Singkat waktu, Desmond datang ke sana bersama 1 anak buahnya. Namun tanpa ragu, Frank langsung menghabisi mereka. Adegan beralih ke Agus yang tak sengaja mengecek laptop milik Desmond. Di sini Agus menemukan bukti kalau Desmond dan anak buahnya ingin menggulingkan bisnis Agus dengan melobi Karina. Agus yang dibuat kesal segera mendatangi anak buah Desmond lalu tanpa ragu menghabisi mereka. Wanna be a gangster? Beberapa jam setelah itu, Frank mendatangi kediaman Agus sambil mengatakan Desmond sudah ia habisi. Karena Desmond jugalah yang telah menghabisi anak Frank. Di sini akhirnya terungkap kalau dulunya Frank merupakan polisi kotor yang bekerja sama dengan Agus. Bahkan bisnis Agus sampai sebesar sekarang tak lain atas bantuan dari Frank. Semua orang segan dan hormat kepada Agus juga tak lain karena kebrutalan Frank di masa lalu. Hingga di suatu hari Frank memutuskan pensiun dan pindah ke desa ketika anaknya masih kecil. Dan yang membuat Frank kecewa kepada Agus, kenapa Agus malah merekrut anak Frank. Ternyata hal itu jugalah yang membuat Agus mengistimewakan Chance anaknya Frank. Kemudian mereka berdua terlibat baku tembak hingga pada akhirnya Frank berhasil dihabisi oleh Agus. Ternyata hal itu sengaja Frank lakukan mengingat hidupnya tidak akan lama lagi. Ditambah Frank juga sudah menghubungi polisi dari 20 menit yang lalu. Bersamaan dengan itu para polisi datang dan langsung meringkus Agus. Keesokan harinya Charlotte mendapat kabar dari internet kalau Agus tadi malam sudah ditangkap polisi dan akan dihukum seumur hidup. Mendengar berita tersebut, Charlotte segera bergegas pergi dengan membawa semua uang yang ia curi. Namun tiba-tiba Karina datang dan langsung menghabisi Charlotte. Karena ternyata uang yang dulu dicuri Desmond merupakan uang milik Karina. Tamat. Terima kasih untuk semuanya yang telah menonton hingga akhir. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.